Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, episode ke-7, kami ingin menyampaikan keutamaan membaca sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dalam rangkaian pengantar sholawat Dalail Khairat. Kenapa bisa menjadi sholawat penarik rezeki? Pada episode ke-7 ini kami ingin menyampaikan apakah membaca sholawat ketika tidak tahu artinya akan tetap mendapatkan manfaat. Saudaraku, ada dua macam zikir yang walaupun tidak tahu artinya namun memiliki pahala dan manfaat yang sangat besar. Apalagi kalau tahu artinya, tentu lebih lagi. Apa itu? Pertama adalah membaca Al-Quran, dan kedua membaca sholawat. Ketika lisan dibiasakan bersolawat, meski hati belum mampu bersambung dengan Allah dan Rasul, belum paham artinya, tetap manfaatnya sangat besar. Paling tidak, lisan Anda tidak digunakan untuk berbicara yang tidak bermanfaat atau madharat. Untuk mencapai tempat tertinggi, perlu melewati anak tangga satu demi satu. Semoga kita istiqomah membaca sholawat sampai Allah memberi kemampuan memahami makna yang terkandung di dalam sholawat. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan kisah ini, moga dapat menggugah hatimu sehingga gemar membaca sholawat. Amin. Al-Kisah, hiduplah kakek tua dengan ditemani cucunya di sebuah desa pegunungan. Tiap hari dia bangun pagi-pagi dan membaca dalail dekat perapian dapur. Si cucu yang mengidolakannya berupaya mengikutinya. Berkali-kali dia membaca dalail. Suatu pagi, usai ikut membaca sholawat dalail, si cucu mengajukan pertanyaan. "Kakek, saya berkali-kali berupaya mengikuti kakek membaca dalail. Tetapi tiap kali membaca, saya merasa tak mendapatkan apa-apa. Saya tak mampu memahami apa yang saya baca. Apa yang bisa saya peroleh dari membaca sholawat dalail ini?" Kakek itu mengambil sisa-sisa arang dan keranjang dan memasukkannya ke dalam perapian. Lalu katanya kepada si cucu dengan senyuman ketentraman, "Ambillah keranjang yang telah kosong itu. Pergilah ke sungai dan gunakan keranjang ini untuk mengambil air." Demi mematuhi perintah sang kakek yang ia kagumi, dia pergi ke sungai untuk mengambil air. Tentu saja ini adalah usaha yang sia-sia belaka. Sesampai di rumah, keranjang benar-benar kosong. "Mungkin kamu kurang cepat berlari sehingga air tercecer semua," kata si kakek. Dia menuruti si kakek. Ia mengambil air di sungai lalu berlari balik ke rumah. Tapi usahanya tetap sia-sia. Air sama sekali tak tersisa dalam keranjang. "Mustahil, kek. Mana bisa keranjang digunakan untuk mengangsu air. Jika kakek menginginkan air, akan saya ambilkan dengan timba saja," katanya dengan agak kesal. "Cucuku, saya tidak memintamu ambil air dengan timba.
saya memintamu mengambil dengan keranjang. Tampaknya usahamu mengangsu kurang keras. Saya akan temani dirimu mengangsu. Kakek dan cucu berjalan menuju sungai. Si cucu yakin benar bahwa ini adalah sia-sia belaka. Tapi ia ingin patuh kepada sang kakek. Ia turun ke sungai lalu memasukkan keranjang ke dalam air. Ia mengambil ancang-ancang lalu berlari ke arah kakeknya yang berada di tepian sungai. Lihat ke, sama sekali tak ada airnya. Ini sungguh sia-sia belaka. Kamu mengira demikian? Lihat keranjang ini cucuku. Perhatikanlah dengan baik. Si cucu melihat penuh selidik ke arah keranjang. Dan dia menemukan adanya perubahan. Keranjang yang semula hitam dan kotor bekas arang, sekarang telah bersih dan putih. Luarnya bersih, dalamnya juga bersih. Demikianlah cucuku, jika engkau mau secara istiqomah membaca sholawat dalail, mungkin kamu tidak dapat memahami apa yang engkau baca. Dan juga mungkin engkau begitu cepat melupakan sedikit yang telah engkau pahami. Tetapi, sebetulnya, tanpa kau sadari, kamu telah membersihkan lahir dan batinmu, tepat seperti keranjang ini. Selesai cerita ini, semoga menggugah kita. Selanjutnya, sholawat penyelamatmu di jembatan Sirat. Saudaraku, dengarkanlah hadis ini. Abdurrahman bin Samurah meriwayatkan sebuah hadis yang dituturkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulihat seorang dari umatku berjalan di atas sirat, kadang merangkak-rangkak dan kadang bergelantung. Kemudian datanglah sholawat yang diucapkannya dahulu ketika hidup di dunia, lalu membangunkannya hingga dapat berlari dan berjalan dengan kakinya. Lalu ia diselamatkan oleh sholawatnya." Hadis riwayat Abu Musa Al-Madini dalam Al-Targhib wa Tarhib. Hadis hasan jiddan. Sholawat adalah obat kesedihan atas senjanya usiamu. Saudaraku, jika hari ini kamu telah berusia senja 40 tahun atau lebih, maka segarkanlah untuk memperbanyakkan amal soleh siang maupun malam. Sebab waktu pertemuanmu dengan Allah Azza wa Jalla semakin hampir dekat. Ibadah yang kamu kerjakan saat ini tidak mampu menyamai ibadah seorang pemuda yang tidak mensia-siakan masa mudanya. Bukankah selama ini kamu sia-siakan masa muda dengan kekuatanmu? Andai kata saat ini kamu ingin beramal sekuat-kuatnya, tenagamu pun sudah tidak mendukung dan menyokongmu lagi. Oleh karena itu, beramalah sesuai kekuatanmu. Kejarlah yang telah terbuang percuma dengan zikir yang singkat namun manfaat. Dan nilainya di mata Allah begitu banyak dan padat. Dengan itulah engkau akan merubah umur yang pendek menjadi panjang. Perbaikilah masa lampau dengan banyak bersolawat. Sebab tidak ada amal yang ringan dan mudah namun nilainya berat selain dari membaca solawat. Solawat dapat kamu lakukan ketika berdiri, duduk, berbaring, maupun sakit.
Sholawat adalah ibadah yang paling mudah. Tidak mesti suci. Nggak punya wudu pun bisa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan sebab sholawat umur yang tersisa menjadi manfaat, hidup selamat. Amin ya rabbal alamin. Aduh, aku jarang tahajud dan puasa sunat. Saudaraku, jika hari ini kamu telah memasuki usia senja dan merasa banyak malam yang terlewatkan tanpa tahajud, banyak siang hari terlewatkan tanpa saum sunnah, maka segeralah isi umur yang tersisa dengan perbanyaklah membaca sholawat. Bersolawatlah sebagai bentuk rasa syukur. Saudaraku, saat ini kita hidup di zaman yang sangat jauh dari zaman kenabian. Jarak keduanya lebih dari 1400 tahun. Patutlah engkau mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang besar, yang Dia tidak memutuskan hubungan engkau sebagai umat Muhammad dengan nabinya. Hubungan antara kita dengan beliau tetap nyambung, bahkan seolah-olah mereka hidup sezaman, di antaranya melalui bersolawat. Ketika baca solawat, niatkanlah sebagai menjalankan perintah, bukan sebatas dan mau meminta. Sebab berbeda kadarnya antara mematuhi perintah dan karena diri ada yang dimaui. Betapa sangat gamblang dan tegas perintah bersalawat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya, baik saat masih hidupnya maupun ketika Nabi sudah wafat. Salawat dari Allah adalah rahmat dan ridhonya. Salawat dari para malaikat adalah doa dan istighfar. Salawat dari umatnya adalah doa dan penghormatan atas kedudukannya. Salawat wajib dibaca sekali seumur hidup. Bahkan wajib di setiap melakukan amalan wajib yang terdapat rukun salawat di dalamnya. Ayat di atas tidak hanya menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Namun terdapat dua hal yang spesial di balik perintah bersolawat di sini. Pertama, perintah bersolawat spesial hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk para nabinya yang lain. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi perintah telah terlebih dahulu Allah mempelopori bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian malaikat-malaikatnya, dan baru diperintahkan kepada hamba-hambanya. Terima kasih ya Rasulullah. Saudaraku, jujur, alangkah beruntungnya kita sebagai umat, karena dikaruniakan seorang Rasul yang memiliki cinta agung yang tulus dan sejati terhadap umatnya. Baginda Rasulullah SAW mengungkapkan cintanya dengan ungkapan-ungkapan cinta yang paling murni dan sejati. Termasuklah cinta seorang ayah kepada anaknya. Seperti sabdanya, sesungguhnya diriku bagi kalian bagaikan seorang ayah bagi anaknya. Riwayat Ad-Darimi.
jika para bapak yang lain lebih banyak berjasa memelihara kebajikan material yang tidak kekal sifatnya, sementara Rasulullah adalah bapa yang paling mithali dan paling layak menerima segala nilai kebesaran dan pujian, karena baginda juga adalah bapa yang membela dan menyubur jiwa dan roh umatnya agar berjaya di sini dan di alam abadi. Hidup dan matinya senantiasa habis mengulurkan kasih sayang, menginginkan kebaikan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Senantiasa merasa berat melihat kesusahan yang ditanggung oleh umatnya, dan senantiasa bersikeras berusaha memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka terselamat daripada lembah kesesatan dan kerusakan. Atas dasar itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, karena beliaulah yang telah mengajarkan jalan kebenaran yang akan membawa kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jasa beliau sangat besar, kita tidak akan mampu membalasnya. Haruskah kita berterima kasih kepada Rasulullah? Tentu. Bagaimana caranya? Cara berterima kasih kita kepada Rasulullah banyak sekali. Di antaranya sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran adalah bersolawat. Melalui solawat kita memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meminta kepada Allah untuk membalaskan kebaikan-kebaikan Rasulullah kepada kita. Kita meminta Allah yang membalaskan, karena kita sejujurnya tidak akan mampu membalas jasa Rasulullah. Salawat diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah pun beserta para malaikat membaca salawat kepada Rasulullah. Tentu sebagai umat Rasulullah, kita berkewajiban membaca salawat. Salawat adalah perintah Allah. Salawat adalah doa. Salawat adalah kendaraan tercepat bagi terkabulnya doa. Salawat adalah makanan ruh agar tetap hidup. Salawat adalah sabun yang dapat membersihkan baju jiwa yang kotor. Salawat adalah obat bagi raga dan jiwa yang sakit. Salawat adalah lampu yang menerangi perjalanan jiwa yang kegelapan. Salawat adalah salah satu bukti terima kasih kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat sebagai penghubung dan pelindung. Salawat yang engkau baca merupakan penghubung antara seseorang muslim dengan nabinya. Tentu memberi energi positif bagi sang pembacanya. Syekh Dr. Ali Jum'ah berkata, salah satu upaya seorang hamba mencegah diri dari kemaksiatan adalah menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bersolawat. Selain itu, solawat juga merupakan bukti cinta seorang muslim kepada nabinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kalian, sehingga aku lebih dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim. Maka cinta yang dibuktikan dengan memperbanyak sholawat akan memberi energi yang dahsyat bagi seorang muslim demi menjaga cintanya kepada nabinya. Sholawat itu sebanyak apa pahalanya? Saudaraku, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di saat aku tiba dari langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, pendampingku, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya? Jibril berkata, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tadi, apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam alaihissalam?
Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Dari mulai diciptakannya Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar uraian malaikat tadi, Rasulullah SAW sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian dan keunggulan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah pun bertanya, "Apa kekurangan dan kelemahan kamu?" Malaikat itu menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu bersalawat atasmu. Pada saat itu, aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas salawat yang mereka ucapkan atas dirimu. Alhamdulillah. Mari kita bersolawat." Wallahu a'lam bishawab.